Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha minyak Riza Khalid dan anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Keduanya merupakan dua orang dari 18 tersangka yang diungkapkan Kejagung dalam kasus korupsi tersebut hingga kini. Baik Riza maupun Keri memiliki peran berbeda dalam praktik korupsi. Kejagung menetapkan Keri sebagai tersangka lebih dulu pada 24 Februari 2025. Ia segera diamankan dan langsung ditahan di Rutan Salemba. Bersama Keri, kejaksaan juga menangkap 8 tersangka lain. Adapun pada 10 Juli 2025, Kejagung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. 8 tersangka itu segera diamankan, namun Riza kini masih buron. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Keri merupakan sebagai beneficial owner alias pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa. PT Navigator Katulistiwa adalah perusahaan yang mengoperasikan kapal tongkang, tanker minyak, tunda, dan pengangkut gas. Dalam kasus korupsi, perusahaan itu berperan sebagai broker atau demut dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyampaikan, Keri menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dari hasil markup kontrak pengiriman dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yogi Firnandi. Dalam keterangan resmi Kejagung dikatakan bahwa negara harus mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15% akibat markup kontrak shipping atau pengiriman tersebut. Perbuatan melawan hukum tersebut membuat komponen harga dasar yang dijadikan acuan penetapan harga indeks pasar bahan bakar minyak untuk masyarakat menjadi lebih tinggi. HIP menjadi dasar pemberian kompensasi dan subsidi BBM setiap tahun melalui APBN. Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar 193,7 triliun rupiah. Kerugian terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT broker sekitar 2,7 triliun rupiah, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun rupiah, kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun rupiah, serta kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.